kuasa atas seluruh yang kita pandang, maka sudah boleh-boleh saja bagi Allah para hadirin untuk memberikan kita ujian dan cobaan, melainkan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Boleh-boleh saja bagi Allah. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walakinnahu subhanahu qad haffafa wa yassara. Allah itu memberikan kita kesulitan, kesukaran untuk tidak bisa kita lakukan, untuk tidak bisa kita amalkan. Boleh saja bagi Allah. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, karena Allah para hadirin memiliki kehendak yang mana kehendak itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang boleh mengintervensi, tidak ada yang boleh menghalangi daripada kehendak Allah. Tiada yang bisa mengganggu daripada ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Allah menetapkan bahwasanya Allah khaffafa wa yassara. Allah telah meringankan, Allah telah memudahkan segala urusan-urusan kita hamba-hambanya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifan. Allah menjadikan, Allah menginginkan kita sebagai hambanya Allah, Allah permudahkan atas diri kalian semua, para hambaku, kata Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan yang lemah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita sampaikan tadi bahwa Allah itu berkehendak dengan kehendaknya. Tiada yang dapat menghalangi daripada kehendak Allah. Contoh nih para hadirin ya, contoh. Kita pengen kawinan atau pengen acarahan, pengen tahlilan misalkan, pengen ngundang banyak orang. Cuman takut nih, takut hujan. Kalau hujan ndak ada yang hadir. Nah itu para hadirin. Yang biasanya kita lakukan apa? Biasanya kalau kemantenan, kalau acara nikahan, biasanya apa para hadirin? Kita manggil pawang hujan. Ya para hadirin ya, kita manggil pawang hujan. Buat apa? Buat nahan air hujan biar dak jatuh. Bawalah sesajen segala macam, syaratnya inilah dan lain sebagainya, disiapin buat nahan hujan. Ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah berhasil, nih para hadirin harus kita tahu, kalaulah berhasil tidak terjadi pada saat acara itu hujan, ketahuilah itu perbuatan Allah, bukan perbuatan pawang hujan. Karena para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiadalah kita manusia dapat berbuat sesuatu, melainkan seluruh perbuatan itu atas perbuatan Allah. Tiadalah kita dapat melakukan sesuatu, melainkan sesuatu itu Allah sanggupi kita untuk melakukan. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat duduk berjumpa bersama di majelis mulia ini. Tiadalah kita mampu untuk hadir para hadirin, melainkan Allah sanggupi kita untuk hadir di majelis ini. Janganlah kita bersombong, janganlah kita mengatakan bahwa aku nih hebat, aku setiap minggu, setiap bulan, setiap hari hadir majelis taklim. Kau belum hadir di majelis taklim. Seolah-olah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketahui para hadirin, sifat yang mengatakan bahwa aku lebih baik dari dirinya, itu adalah sifat-sifat yang diturunkan oleh iblis. Hati-hati
walaupun itu perbuatan baik sekalipun. Aku nih sholat di masjid 5 waktu, tidak pernah tinggal waktu. Tetangga sebelah itu jangankan nak ke masjid, kata dia, sholat di rumahnya belum tentu. Apa para hadirin, ketika kata itu yang sudah kita ucapkan, ketika itu kita mengatakan akulah yang lebih baik, engkaulah yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang merendahkan hamba Allah, baik di dalam hatinya, baik di dalam lisannya, ketika itu dia merendahkan hamba Allah, maka ketahuilah dialah yang dalam keadaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati para hadirin, hati-hati dengan hati kita yang sekelibat, yang sekejap saja melihat sesuatu kita hina. Hati-hati para hadirin dengan diri kita ketika memandang sesuatu, menganggap kita lebih baik, orang itu tidak lebih baik dari kita. Hati-hati para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena perbuatan yang kita lakukan itu justru membuat kita hina, membuat kita lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ilmu tasawuf ini, di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, mengajarkan kita untuk senantiasa bisa menjaga hati, untuk senantiasa bisa menjaga hawa nafsu, untuk senantiasa mampu menjaga lisan. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah, cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah para hadirin. Kalaulah dulu atau tadi siang, tadi pagi, tadi malam, kemarin malam, bulan yang lalu kita pernah merendahkan hamba-hamba Allah, cepat-cepatlah beristighfar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dengan ucapan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, hati ini penuh dengan dosa ya Allah. Ya Allah, hati ini pernah merendahkan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, hati ini penuh dengan noda ya Allah. Ucapkan istighfar para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk permohonan maaf kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lagi tadi para hadirin dalam kisah, misalkan kita ketika ada acara tadi kita sampaikan, kemudian kita mengundang pawang hujan, kita mengundang seseorang yang kita yakini dapat menahan hujan ataupun dapat menurunkan hujan. Hati-hati para hadirin, kalaulah kita menyatakan, kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa seorang itulah yang dapat menahan hujan, atau seseorang itulah yang dapat menahan hujan atau dapat memberikan hujan, ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu daripada perbuatan syirik. Syiriknya khafi Bapak Ibu, syiriknya tersembunyi. Hati-hati kalau kita meyakini sesuatu selain daripada Allah yang dapat melakukan suatu perbuatan. Hati-hati para hadirin. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan Allah menginginkan agar hamba-hamba Allah
itu dipermudah, diringankan segala urusannya. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan aku ciptakan, kata Allah, manusia itu dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan segala urusan kita, para hadirin. Jadi sekali-kali jangan lagi menganggap kesulitan-kesulitan, jangan lagi menganggap cobaan-cobaan yang kita rasakan itu adalah perkara yang berat. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak para hadirin, kenapa cobaan, kenapa musibah yang sedang kita alami terasa berat? Tahu tidak para hadirin? Kenapa sih musibah cobaan itu terasa berat di kita? Sedangkan Allah bilang Allah sudah permudah segalanya. Tahu para hadirin? Tahu kenapa terasa berat? Jawabannya, karena kita menanggung musibah itu, kita menyanggupi musibah itu dengan diri kita sendiri, maka terasa berat. Tapi cobalah kita gantungkan seluruh hal itu terhadap Allah. Kita bertawakallah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan atas cobaan, atas musibah yang sedang kita alami, atas kesulitan yang sedang kita peroleh. Gantungkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa diberikan kemudahan, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan apa yang sedang kita jalankan. Insya Allah rasa berat itu menjadi ringan, para hadirin.